Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Srihandra ini NIM 11211099. Di sini saya ingin membuat video analisis berpikir kritis dalam pengambilan keputusan manajerial studi kasus Rina di perusahaan logistik mau maju. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus pengambilan keputusan manajerial yang menurut kemampuan berpikir kritis. Kasus ini berkaitan dengan seorang manajer operasional bernama Rina yang bekerja di perusahaan jasa logistik mau maju. Melalui video ini kita akan menganalisis bagaimana Rina menghadapi dilema dalam menentukan pemberian bonus dan promosi secara objektif, adil, dan etis. Rina adalah manajer operasional yang memimpin tim dengan tanggung jawab utama memastikan ketepatan waktu pengiriman barang. Dalam satu periode penilaian kinerja, Rina menghadapi beberapa kondisi yang cukup kompleks. Pertama, terdapat seorang karyawan senior yang sering terlambat menyelesaikan laporan namun memiliki hubungan personal yang baik dengan atasan. Kedua, terdapat karyawan junior yang menunjukkan kinerja sangat baik meskipun masa kerjanya belum mencapai 1 tahun. Yang ketiga, perusahaan hanya menyediakan satu kesempatan bonus dan promosi. Terakhir, manajemen pusat menekankan bahwa keputusan harus diambil secara objektif dan adil. Kondisi ini menempatkan Rina pada situasi dilema manajerial yang menuntut pertimbangan rasional dan etis. Kemudian masalah utama dalam kasus ini adalah bagaimana Rina dapat menentukan satu orang yang paling layak menerima bonus dan promosi tanpa dipengaruhi hubungan personal, senioritas, atau tekanan organisasi. Rina harus menyeimbangkan antara kinerja nyata, etika profesional, serta dampak keputusan terhadap motivasi dan kepercayaan tim. Jika keputusan diambil secara tidak objektif, maka akan timbul konflik internal dan menurunkan kinerja tim secara keseluruhan. Lalu dalam menilai kinerja karyawan, Rina seharusnya menggunakan beberapa kriteria utama. Pertama, ada kinerja kerja meliputi ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, dan konsistensi. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab, terutama dalam memenuhi deadline. Yang ketiga, kontribusi terhadap tim, yaitu sejauh mana karyawan mendukung keberhasilan tim. Yang keempat, ada potensi pengembangan, yaitu kesiapan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kelima, ada etika dan integritas kerja. Dalam kasus ini, kriteria tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara adil. Karyawan senior memiliki kekurangan dalam disiplin namun berpotensi diuntungkan oleh hubungan personal. Sementara itu, karyawan junior menunjukkan kinerja unggul namun masa kerja yang singkat menjadi pertimbangan. Selanjutnya, alternatif 1 itu melakukan promosi karyawan senior. Alternatif pertama adalah memberikan bonus dan promosi kepada karyawan senior. Kelebihannya adalah menghargai pengalaman kerja dan menghindari konflik dengan atasan. Namun, kelemahannya cukup signifikan, yaitu keputusan ini tidak mencerminkan kinerja aktual dan berpotensi menurunkan motivasi tim serta menciptakan kesan favoritisme. Nah, ada alternatif yang kedua, yaitu promosi karyawan junior. Alternatif kedua adalah memberikan bonus dan promosi kepada karyawan junior. Kelebihannya adalah keputusan ini berbasis kinerja nyata, meningkatkan motivasi tim dan mencerminkan keadilan organisasi. Kekurangannya adalah
masa kerja yang singkat dan potensi kecemburuan dari karyawan senior. Dalam pengambilan keputusan ini, Rina berpotensi mengalami beberapa bias. Pertama, bias rasional, yaitu kecenderungan menguntungkan pihak yang masa kerja lebih lama selalu lebih layak. Yang ketiga, tekanan organisasi berupa kekhawatiran terhadap reaksi atasan. Untuk meminimalkan bias tersebut, Rina dapat menggunakan indikator kinerja terukur, dokumentasi penilaian yang transparan, serta memisahkan faktor personal dari profesional. Nah, berdasarkan analisis berpikir kritis, keputusan paling tepat adalah memberikan bonus dan promosi kepada karyawan junior yang memiliki kinerja kerja yang sangat baik. Keputusan ini logis karena berbasis hasil kerja nyata, etis karena menjunjung keadilan, serta strategis karena membangun budaya kerja berprestasi. Selain itu, Rina tetap dapat memberikan pembinaan kepada karyawan senior agar memperbaiki kinerjanya di masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang objektif dan adil tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan profesional. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.